Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi di channel Montir Liar. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, yang halal, yang berkah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang CRI sistem Komatsu pada engine 170E strip 5 ya, yang mana engine ini diaplikasikan pada WA600 strip 6R, PC 12,5 strip 8 ya teman-teman, sama yang SP strip 8, dan juga ada pada HD 465 strip 7R. Bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini, segera bergabung ya teman-teman. Di sana nanti akan ada video-video eksklusif yang hanya khusus untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Videonya tidak dipublikasikan teman-teman. Video itu hanya khusus untuk teman-teman yang sudah bergabung pada channel ini. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, like, share, dan subscribe-nya. Semoga yang sudah subscribe channelnya diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan selalu ya, diberikan rezeki yang melimpah, yang halal, yang berkah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya ya. Kita meneruskan ini part 2 nya CRI sistem Komatsu 170E strip 5 part 2. Saya ambil ini dari shop manual ya teman-teman, dari shop manual Komatsu 170E strip 5. Kemudian ini ada struktur and operation ya dari komponen part. Yang pertama ini ada fuel supply pump. Nah ini komponen-komponennya teman-teman. Nomor 1 tri top cam, yang ini tri top cam nomor 1 ya. Kemudian ada overflow valve nomor 2, ini overflow valve. Kemudian ada drive coupling nomor 3, yang sini drive coupling. Kemudian nomor 4-nya itu nomor 1 high pressure pump. Nah ini nomor 4. Nomor 1-nya high pressure pump yang dekat drive coupling ya, sebelah drive coupling. Kemudian nomor 5 ini PCP, pump control valve ya, PCP. Nomor 5 ini 2 pump control valve. Kemudian nomor 6-nya ini adalah nomor 2 high pressure pump. Nomor 2-nya high pressure pump yang dekat sama priming pump ya. Ini nomor 7-nya priming pump. Kemudian ada nomor 8 ini feed pump, yang ini feed pump. Kemudian ada gear for backup speed sensor atau G sensor ya. Di sini dia untuk gear untuk G sensor. Nah, di sini ada outline-nya teman-teman. Fuel supply pump terdiri dari priming pump nomor 7, ya, feed pump nomor 8, dan high pressure pump nomor 4 dan nomor 6. Fungsi fuel supply pump adalah untuk menghasilkan tekanan bahan bakar common rail dengan mengontrol pengiriman bahan bakar atau fuel delivery. Jadi yang dikontrol adalah pengiriman bahan bakar atau fuel delivery pada fuel supply pump ini teman-teman. Ini strukturnya. High pressure pump nomor 4 dan 6 mempunyai sistem pengumpahan tekanan yang mirip dengan pompa injeksi bahan bakar inline konvensional dan PCP, pressure control valve ya, untuk setiap silinder untuk mengontrol penyaluran bahan bakar. Dengan menggunakan tri top cam nomor 1, yang ini teman-teman ya, jumlah silinder yang diperlukan pada pompa bertekanan tinggi 4 dan 6 dikurangi menjadi 1/3 silinder mesin. Jadi pompa bertekanan tinggi 4 dan 6 ini dikurangi menjadi 1/3 silinder mesin. Jadi satu pompa maksudnya ini adalah untuk melayani 3 silinder ya, karena jumlah silinder pada mesin ini adalah 6. Jadi satu pompa high pressure pump ini adalah untuk melayani 3 silinder. Seperti itu teman-teman, seperti yang dijelaskan pada ini ya.
Jumlah silinder yang diperlukan pada pompa bertekanan tinggi 4 dan 6 dikurangi menjadi 1/3 silinder mesin. Karena jumlah waktu pengumpan bahan bakar ke common rail sama dengan jumlah waktu injeksi bahan bakar, tekanan bahan bakar common rail halus dan stabil. Jadi ada keuntungannya ya. Jadi halus dan stabil, teman-teman. Bahan bakar yang dialirkan oleh high pressure pump nomor 4 dan 6 ke common rail dibagi sebagai berikut. Nah, ini dia keterangannya, teman-teman. High pressure pump nomor 1 yaitu di sisi kopling penggerak ya, nomor 4 di sini. Ini high pressure pump nomor 1. Nah, ini kopling penggerak, jadi sebelah kopling penggerak ya di sisinya ya. High pressure pump nomor 1 mengkompensasi penurunan tekanan bahan bakar common rail yang disebabkan oleh injeksi bahan bakar ke dalam silinder nomor 1, 3, dan 5. Jadi untuk mengkompensasi ya pengurangan bahan bakar ya nomor 1, 3, dan 5. Kemudian high pressure pump nomor 2 di sisi feed pump yang nomor 2 yang ini ya, nomor 6 mengkompensasi penurunan tekanan bahan bakar common rail yang disebabkan oleh injeksi bahan bakar ke dalam silinder nomor 2, 4, dan 6. Jadi satu high pressure pump ini melayani 3 silinder pada mesin ya, teman-teman. Melayani 3 silinder. Jadi untuk mengkompensasi 3 silinder. Jadi jika 2 jumlahnya itu 6 silinder. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang A ini, teman-teman, selama langkah penurunan plunger PCP atau pump control valve terbuka dan bahan bakar bertekanan rendah dihisap ke dalam ruang plunger melalui PCP. Nah, ini PCP-nya ya. Kemudian ini dihisap ya karena valve-nya ini terbuka ya, valve PCP-nya. Plungernya posisinya turun. Kemudian bahan bakar ini terhisap karena delivery valve-nya ini tertutup ya, teman-teman. Ini tertutup dan ini terbuka, plungernya turun, kemudian bahan bakar tekanan rendah akan terhisap ke dalam plunger. Ini bagian yang A-nya. Kemudian yang B-nya, ketika PCV atau pump control valve tidak diberi energi dan terbuka setelah plunger melalui langkah naik, bahan bakar yang dihisap dikembalikan melalui PCP tanpa diberi tekanan. Jadi ketika PCP-nya masih terbuka, teman-teman, belum dikasih energi, ini valve-nya terbuka ya, dan posisi plungernya ini naik, maka aliran bahan bakar ini kembali ke return karena di sini tertutup, teman-teman. Ya, jadi tidak ada kompresi, tidak ada tekanan ya di sini, maka akan kembali lagi. Seperti itu. Kemudian jika PCP pump control valve diberi energi dan ditutup pada waktu delivery atau pengiriman, yang diperlukan saluran balik ditutup dan tekanan di ruang plunger meningkat. Oleh karena itu, bahan bakar disuplai melalui delivery valve. Jadi bahan bakar disuplai ya. Bahan bakar disuplai melalui delivery valve atau katup pengiriman, yaitu check valve ke common rail. Artinya jumlah bahan bakar yang sesuai dengan gaya angkat plunger setelah PCP ditutup adalah delivery atau pengiriman. Delivery pengiriman diubah dan tekanan bahan bakar common rail dikontrol dengan mengubah waktu pembukaan PCP atau pump control valve. Nah, di sini, teman-teman, PCP-nya aktif, kemudian tertutup valve-nya. Bahan bakar yang sudah ada pada pump plunger di ruang plunger ini ditekan ya, karena plungernya ini bergerak naik ke atas. Kemudian di sini terdorong ya, delivery valve-nya terdorong
dan akhirnya diteruskan kepada common rail. Ini bagian yang C-nya ya teman-teman. Kemudian pada bagian D ini, setelah hubungan melewati titik angkat maksimum, plunger mulai langkah penurunan. Plunger memulai langkah penurunan dan tekanan di dalamnya turun. Pada saat ini, delivery valve menutup untuk menghentikan pasokan bahan bakar. Karena PCP tidak diberi energi, PCP terbuka dan bahan bakar bertekanan rendah dihisap ke dalam ruang plunger, atau keadaan A dimulai kembali. Jadi ketika plungernya turun, ini masih terbuka, maka bahan bakar akan dihisap kembali ke dalam ruang plunger seperti posisi yang A ini teman-teman. Begitu seterusnya, ketika naik, nah PCP-nya belum menutup, maka dikembalikan ke return. Ketika PCP-nya sudah menutup, ya sudah aktif, maka ini akan diteruskan ke common rail. Seperti itu cara kerjanya teman-teman dari high pressure pump. Nah ini dia komponennya PCP atau pressure control valve. PCP menyesuaikan pengiriman bahan bakar atau fuel delivery dari fuel supply pump untuk menyesuaikan tekanan bahan bakar common rail. Jadi pengiriman atau delivery dari fuel supply pump ke common rail ditentukan oleh waktu pemberian energi PCP, pump control valve. Ini ada engine controller memberikan arus listrik pada kumparan PCP sehingga PCP ini on. Ketika on, maka valve akan tertutup dan mengirim supply bahan bakar kepada common rail, sehingga common rail ini terjadi tekanan tinggi pada common rail. Kemudian komponen berikutnya adalah feed pump. Feed pump yang terpasang pada fuel supply pump assembly menarik bahan bakar dari tangki bahan bakar dan mengirimkannya melalui filter bahan bakar ke ruang pompa bertekanan tinggi high pressure pump chamber. Rotor luar dan dalam feed pump diputar oleh poros bulungan. Kemudian bahan bakar dihisap pada sisi hisap dan dibuang pada sisi pengiriman delivery side, sesuai dengan bertambahnya dan berkurangnya ruang antara rotor luar dan dalam outer dan inner rotor. Ya, ini teman-teman, jadi dia berputar menghisap ya teman-teman dari tangki ya. Ini adalah feed pump. Cara kerjanya seperti ini. Ini ada from fuel tank ya, saluran masuk berarti. Ketika dia berputar, nah kemudian di sini ada discharge port. Di sini ada tuh high pressure pump chamber. Jadi pembuangan ke sini ya teman-teman. Nah, di sini dia berputar menghisap ya teman-teman. Intinya ini cara kerjanya untuk menghisap bahan bakar dari tangki menuju ke high pressure pump. Kemudian di sini ada common rail. Common rail nomor 4 yang ini ya teman-teman, pipa ini, ruangan ini, pipa ini ada ruangan bahan bakar, ini disebut common rail. Mendistribusikan bahan bakar bertekanan tinggi dari high pressure pump ke masing-masing injektor pada silinder. Common rail 4 dilengkapi dengan common rail fuel pressure sensor nomor 2. Ini fuel pressure sensornya ada di sini. Kemudian flow damper peredam aliran, flow damper atau peredam aliran nomor 1 ya, yang ini flow damper ada 6, 1 2 3 4 5 6 ya, karena injektornya ada 6. Dan pressure limiter atau pembatas tekanan nomor 3, ini pressure limiter. Nah, fuel injection pipe dihubungkan ke flow damper 1 untuk mengirimkan bahan bakar bertekanan tinggi ke injektor. Di sini ada fuel injection pipe ya, ada 6 di sini menuju masing-masing injektor. Pipa pressure limiter nomor 3 dikembalikan ke tangki bahan bakar fuel tank. Nah, ini
Pressure limiter untuk kembali lagi. Jika bahan bakarnya berlebih tekanannya, maka dikembalikan ke fuel tank oleh pressure limiter. Nah, di sini ada flow damper ya, cara kerjanya, fungsinya ya teman-teman. Flow damper meredam pusat tekanan di pipa bertekanan tinggi dan menyuplai bahan bakar ke injektor dengan tekanan stabil. Jadi fungsinya ini untuk meredam ya, meredam pusat tekanan di pipa bertekanan tinggi teman-teman. Dan juga menyuplai bahan bakar ke injektor dengan tekanan stabil. Jika bahan bakar keluar berlebihan, peredam aliran atau flow damper akan menghalangi saluran bahan bakar untuk mencegah aliran bahan bakar keluar secara tidak normal. Jika bahan bakar mengalir keluar secara tidak normal, tekanan tinggi diberikan pada piston. Mana pistonnya ini ya? Piston nomor 2 ini, piston yang bergerak ke kanan hingga mencapai tempat duduk untuk menghentikan bahan bakar. Yang B ini teman-teman, jadi bergerak sampai mentok sehingga lubang bahan bakar ini tertutup, jadi bahan bakar terhenti. Nah, ini operasinya ya. Ketika bahan bakar tidak diinjeksikan, piston nomor 2 bersentuhan dengan stopper nomor 1 posisi awal. Piston nomor 2, pistonnya nomor 2 ini bersentuhan dengan stopper 1. Nah, ini stopper 1 posisi awal ya, karena dia terdorong oleh pegas. Kemudian bahan bakar untuk kebocoran statis disuplai melalui lubang A. Ini dia lubang A-nya, ada celah di sini, lubang A. Piston 2 yang ini teman-teman, dan celah pada bagian geser sliding path. Ya, nomor 2 ya, bagian geser ya, sliding path. Saat bahan bakar diinjeksikan, tekanan bahan bakar diberikan ke piston 2 yang menekan pegas 3 dan bergerak ke kanan. Jadi di sini ditekan, ini tertekan menuju ke kanan. Kemudian di sini bahan bakar untuk kebocoran statis disuplai melalui lubang A, piston 2 dan celah pada bagian geser sliding path. Di sini teman-teman ya, bergerak sliding path. Kemudian saat bahan bakar dihentikan, jika bahan bakar mengalir keluar secara tidak normal karena pecahnya pipa dan lain-lain, piston 2 bergerak ke ujung langkah kanan. Jadi bergerak ke kanan ya. Ujung piston 2 bersentuhan dengan dudukan B untuk menghentikan bahan bakar. Setelah bahan bakar dihentikan, piston 2 tidak kembali ke posisi awal hingga mesin dimatikan. Jadi teman-teman di sini akan bersentuhan terus dan menyumbat lubang ini ya, sehingga bahan bakar dihentikan, di stop hingga mesin dimatikan teman-teman. Nah, di sini ada pressure limiter. Jika tekanan tinggi yang tidak normal dihasilkan, pembatas tekanan terbuka untuk melepaskan tekanan tersebut. Jika tekanan bahan bakar common rail mencapai sekitar 220 MPa atau 2156 kg per cm persegi, pembatas tekanan beroperasi terbuka. Jika tekanan bahan bakar common rail turun hingga 30 MPa, 310 kg cm persegi, pembatas tekanan akan disetel ulang dengan sendirinya atau menutup untuk mempertahankan tekanan. Pada kondisi normal, pressure limiter tidak akan reset sendiri atau menutup hingga mesin dimatikan. Jadi pressure limiter ini ketika tekanannya berlebih, maka dia akan ngebuka dan membuang atau menyalurkan bahan bakar pada fuel tank ya.
Ini sekitar tekanannya tinggi, cukup tinggi ya, 2000 ya, 2156 kg cm persegi atau 220 MPa. Ini tinggi sekali tekanannya teman-teman. Kemudian common rail fuel pressure sensor dipasang pada common rail untuk mendeteksi tekanan bahan bakar. Sensor ini merupakan sensor tekanan semikonduktor yang memanfaatkan fenomena perubahan hambatan listrik silikon sesuai dengan tekanan yang diberikan padanya. Jadi fungsinya ini untuk membaca pressure pada common rail ya teman-teman. Berapa pressurnya ini akan terbaca dan dikirimkan kepada ECU ya, di sensor kepada ECU. Kemudian di sini kita ada injektor. Fungsi injektor adalah menginjeksikan bahan bakar bertekanan tinggi dari common rail ke setiap ruang bakar mesin dengan waktu yang optimum. Hujan teman-teman, di luar ini hujan, banyak petir ya, ada suara petir di luar. Hujannya cukup deras teman-teman. Fungsi injektor adalah menginjeksikan bahan bakar bertekanan tinggi dari common rail ke setiap ruang bakar mesin dengan waktu yang optimum, jumlah yang optimum, laju injeksi yang optimum, dan dalam kondisi penyemprotan yang optimum. TWP atau TWP, two-way solenoid valve atau katup solenoid dua arah, mengontrol awal dan akhir injeksi bahan bakar dengan mengontrol tekanan di ruang kontrol. Oripik membatasi kecepatan pembukaan nozzle dan mengontrol laju injeksi bahan bakar. Hidrolik piston meneruskan gaya yang dihasilkan oleh tekanan di ruang kontrol ke needle valve nozzle. Kemudian nozzle menyemprotkan bahan bakar. Kemudian di sini teman-teman ada strukturnya injektor ya. Nomor 1 ini inlet konektor yang di sini ya. Pemasukan bahan bakar ini inlet konektor. Nomor 2 ini adalah terminal ini untuk TWP-nya. Kemudian nomor 3 ini upper body, nomor 3 body bagian atas. Kemudian nomor 4 ini solenoid ya, di sini solenoid. Kemudian nomor 5 ini valve body. Di sini valve body. Nomor 6 Oripik out ya, nomor 6 ini Oripik out. Ada nomor 7 ini Oripik in. Sini ya, Oripik in ya. Kemudian pressure control chamber nomor 8. Ini ruangan control chamber. Terus 9 kontrol piston. Yang sini kontrol piston. 10-nya spring ya, nomor 10 ada spring di sini. Kemudian 11 pressure pin ya, pressure pin. Nomor 11 ini pressure pin. Kemudian 12 nozzle assembly. Nozzle assembly. Injektor terdiri dari nozzle section, oripik atau lubang untuk mengontrol laju injeksi bahan bakar, hydraulic piston section, dan two-way solenoid valve section. Kemudian ini teman-teman ya, nomor 1 ini nozzle, yang ini nozzle. Nomor 2 kontrol piston, nomor 2 kontrol piston bagian sini. Kemudian nomor 3 oripik in. Mana ini oripik in yang celah ini ya. Nomor 4 ini oripik out. Kemudian 5 valve body. Kemudian 6 ini ada solenoid. Ini solenoidnya. Nomor 7 ini spring. Nomor 8 nya ini pressure chamber, yang ini ya, pressure chamber. Nah di sini ada A, ini posisi no fuel injection, yang B ini posisi start of fuel injection, yang A ini, yang B ini ya. Kemudian yang C ini finish of fuel injection, yang C. Oke. Ini cara kerjanya, operasionnya. Nomor 1 ini ketika no fuel injection, tidak ada injeksi bahan bakar, yang posisi A. Ketika solenoid 6, nah solenoid 6 yang mana ini, tidak diberi energi atau tidak diberi arus listrik ya teman-teman.
Valve body 5 ditekan oleh spring. Nah, valve body 5 ini akan ditekan oleh spring nomor 7 ini. Karena bahan bakar bertekanan tinggi dialirkan dari common rail ke pressure control chamber 8, nozzle 1 ditutup dan bahan bakar tidak diinjeksikan. Jadi dari sini tekanan masuk ke control chamber, ini menekan ke bawah ya, ditekan ke bawah. Nah, kemudian yang di sini ini tertutup, jadi tidak ada lubang lagi untuk keluar ke sini karena posisinya ditutup oleh nozzle ya teman-teman. Nah, kemudian nomor 2 nya start of fuel injection, mulai injeksi bahan bakar yang B, posisi B ini ya. Jika solenoid 6 diberi energi, yang solenoid 6 ini ya diberi energi, diberi arus listrik, valve body 5 tertarik ke atas oleh gaya elektromagnetik dan saluran bahan bakar terbuka. Nah, ini dia tertarik ke atas, maka ini orifice outnya terbuka. Karena bahan bakar di ruang kendali tekanan nomor 8 mengalir keluar melalui lubang 3 dan 4, berarti melalui lubang 3 dan 4 mana ini? Di sini ya. 3 dan 4. Nozzle 1 naik dan pompa injeksi bahan bakar hidup. Jadi naik nozzle-nya. Laju injeksi bahan bakar ditingkatkan secara bertahap melalui fungsi lubang 3 dan 4. Jika solenoid 6 tetap diberi energi, laju injeksi bahan bakar akan ditingkatkan hingga maksimum. Jadi nozzle ini ngikut naik ya, oleh karena valve bodinya ini dibuka, tekanan di sini tidak ada teman-teman, jadi si nozzle ini naik, kemudian bahan bakar yang tinggi sini akan menekan ya, karena di sini kurang, di sini menekan ya. Jadi naiknya ini akibat tekanan dari sini teman-teman. Di sini tekanan tinggi, maka pegas yang ada di sini nih kalah oleh tekanan tinggi sini sehingga dia naik, dan di ruang sini tuh bahan bakar menekan ke segala arah ya, sehingga di sini lubangnya terbuka dan keluar. Jadi sambil menekan ke atas, dia keluar juga ke sini teman-teman, sehingga diinjeksikan atau dikabutkan ya teman-teman. Jadi bahan bakar ini dikabutkan seperti itu pada saat TWP-nya on. Jadi kalau pada saat TWP-nya off, dia akan menutup. TWP-nya on, dia akan membuka dan menginjeksikan bahan bakar. Kemudian nomor 3 ini finish of fuel injection, injeksi bahan bakar selesai pada C ini ya, pada huruf C, yang C bagian C sini. Jika solenoid 6 dihilangkan energinya atau diputus aliran listriknya, valve body 5 diturunkan oleh pegas nomor 7. Nah, ini ada pegas nomor 7 ya. Valve bodinya ini pegasnya dorong kemudian turun, dan saluran bahan bakar ditutup. Jadi ditutup bahan bakar di sini. Pada saat ini bahan bakar bertekanan tinggi di common rail dialirkan ke pressure control chamber nomor 8. Jadi masuk ke sini ke pressure control chamber secara tiba-tiba dan nozzle 1 ditutup dengan cepat. Injeksi bahan bakar selesai secara tiba-tiba. Jadi masuk ke sini, tekan ya, pegas di sini ya, menekan juga sehingga menutup nozzle sini. Jadi lubang yang di sini untuk keluar ditutup sehingga penginjeksian selesai ya teman-teman, ditutup. Nah, kemudian kita masuk ke electric circuit diagram. Nah, di sini karena tegangan tinggi ya, di sini ada peringatannya ya. Karena tegangan tinggi 65 volt, sekitar 65 volt, dialirkan ke rangkaian kabel yang terhubung ke engine controller common 1 dan common 2 pada supply pump dan TWP 1 sampai 6 pada injektor.
berhati-hatilah agar tidak terkena sengatan listrik. Nah, jadi ini tinggi teman-teman, common 1, common 2 ini. Ya, ini TWP 1 sampai TWP 6 ya. Itu sekitar 65 volt. Maka hati-hati agar tidak terkena sengatan listrik ya, teman-teman. Kemudian di sini ada various control, berbagai kontrol ya, teman-teman. Di sini ada input signal. Di antaranya ini acceleration sensor, NA speed sensor atau crank angle sensor, backup speed sensor atau G sensor ya. Terus common rail fuel pressure sensor, common rail fuel pressure sensor. Di sini ada various sensor ya, sensor-sensor yang lainnya seperti fuel temperature sensor, charge sensor, oil pressure sensor, coolant temperature sensor, atmospheric pressure sensor, EGR valve position sensor, bypass valve position sensor, EGR inlet pressure sensor, charge temperature sensor. Nah, di sini ada keterangan teman-teman, part bertanda bintang ini 3 tempat dipasang hanya pada mesin dengan EGR. Jadi jika ada mesin yang tidak ada EGR-nya, berarti part yang 3 ini, yang bintang ini tidak ada ya teman-teman. Ini khusus untuk mesin yang ada EGR-nya. Jadi terdapat part 3 ini, yaitu EGR valve position sensor, bypass valve position sensor, sama EGR inlet pressure sensor. Nah, kemudian ini adalah electric power source-nya teman-teman, adalah engine controller. Ini ada engine controller sebagai komputernya ya. Kemudian ada control output. Di sini ada high pressure pump PCP1, high pressure pump atau PCP2 ya. Pump control valve PCP2. Jadi PCP1 sama PCP2. Kemudian ada injektor ya. Ini 1 sampai 6. Kemudian di sini ada network atau to order ya, on machine side. Jadi order controller termasuk kepada aktuator. Jadi ada 3 bagian ini ya, input signal, ada electric power source, sama control output. Sistem CRI mengontrol laju injeksi bahan bakar dan waktu injeksi bahan bakar atau fuel injection rate and fuel injection timing dengan lebih baik dibanding pengatur mekanis atau mechanical governor atau pengatur waktu pada pompa injeksi bahan bakar konvensional atau konvensional fuel injection pump. Untuk mengendalikan sistem, perhitungan yang diperlukan untuk pengontrol mesin dilakukan dari sinyal yang dikirim dari sensor yang dipasang ke engine dan mesin. Kemudian pemberian energi waktu dan pemberian energi periode atau energizing timing and energizing period pada injektor dikontrol sedemikian rupa sehingga jumlah bahan bakar yang optimal akan diinjeksikan pada waktu yang optimal. Fuel injection rate control function. Nah, fungsi kontrol laju injeksi bahan bakar digunakan sebagai pengganti fungsi pengatur konvensional. Ia mengontrol injeksi bahan bakar sesuai dengan sinyal kecepatan mesin dan sudut akselerator sehingga laju injeksi bahan bakar akan menjadi yang paling tepat. Ya teman-teman. Fuel injection timing control function, yaitu fungsi kontrol waktu injeksi bahan bakar digunakan sebagai pengganti fungsi pengatur waktu konvensional. Ini mengontrol waktu injeksi bahan bakar fuel injection timing dengan paling baik dari kecepatan mesin dan laju injeksi bahan bakar. Jadi waktu injeksinya lebih baik ya teman-teman. Fuel injection pressure control function, common rail fuel pressure control function.
Jadi fungsi kontrol tekanan bahan bakar common rail fuel pressure control adalah berfungsi mengukur tekanan bahan bakar dengan sensor tekanan bahan bakar common rail fuel pressure sensor, dan mengumpankannya kembali ke engine controller untuk mengontrol pengiriman fuel supply pump. Fungsi ini melakukan kontrol umpan balik tekanan sehingga tekanan injeksi bahan bakar akan sama dengan nilai optimal atau nilai perintah yang diatur sesuai dengan kecepatan mesin dan laju injeksi bahan bakar atau engine speed and fuel injection rate. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut ke part 3 ya teman-teman. Teman-teman yang belum bergabung di channel ini segera bergabung. Nanti akan ada video-video eksklusif yang khusus untuk teman-teman yang sudah bergabung pada channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya juga. Semoga yang sudah subscribe teman-teman diberikan rezeki yang melimpah, yang halal, yang berkah. Amin ya robbal alamin ya teman-teman, diberikan kesehatan selalu, amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.